Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Musarifah dengan NIM 2307001 dari kelas 4C PGSD. Materi tim pertama yaitu mengenai mengukur dan membandingkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku untuk kelas 1 SD. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Alat ukur satuan tidak baku yaitu jengkal, depa, hasta, dan langkah kaki. Materi tim kedua yaitu mengenai mengukur dan membandingkan berat benda menggunakan satuan tidak baku untuk kelas 1 SD. Mengukur adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran atau jumlah sesuatu. Membandingkan adalah melihat perbedaan atau persamaan antara dua atau lebih benda. Berat benda adalah seberapa berat atau ringannya suatu benda. Satuan tidak baku adalah cara mengukur yang tidak menggunakan alat atau ukuran resmi yang sudah ditentukan. Mengukur dan membandingkan berat benda menggunakan satuan tidak baku bisa digunakan menggunakan gantungan baju dan dua kantong plastik. Kemudian, menggunakan kelereng sebagai satuan pengukur berat anak timbangan. Setelah melakukan pengukuran, maka dapat dibandingkan beratnya antara satu benda dengan benda lainnya. Materi tim 3 yaitu mengenai membandingkan durasi waktu mengukur dan mengestimasi waktu menggunakan satuan tidak baku untuk kelas 1 SD. Pengenalan jam analog dan digital. Jam dikenalkan sebagai alat ukur baku waktu dengan satuan detik, menit, dan jam. Estimasi dan pengukuran waktu kegiatan. Siswa mulai menerka lama suatu kegiatan, misalnya berapa menit untuk menjawab satu soal. Siswa mulai mengukur waktu aktivitas mereka seperti aktivitas menyapu, menggambar, atau membaca menggunakan jam analog. Materi tim 4 yaitu mengenai bangun datar. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi atau volume. Bangun datar dibatasi oleh garis-garis yang membentuk sisi dan sudut. Jenis bangun datar yaitu segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Materi tim 5 yaitu mengenai bangun ruang balok, kubus, kerucut, dan bola untuk kelas 1 SD. Bangun ruang yaitu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume, dibatasi oleh sisi-sisi dan memiliki titik sudut. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, memiliki 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran, memiliki dua sisi, satu rusuk, dan satu titik sudut. Bola hanya memiliki satu lengkung dan tidak memiliki rusuk atau titik sudut. Materi tim 6 yaitu mengenai komposisi dan dekomposisi bangun datar untuk kelas 2 SD. Komposisi adalah proses menggabungkan dua atau lebih bangun datar sederhana untuk membentuk bangun datar yang lebih besar atau kompleks. Contohnya, menggabungkan segitiga dan persegi panjang menjadi trapesium atau bangun lain yang baru. Lalu, dekomposisi adalah proses memecah suatu bangun datar menjadi dua atau lebih bangun datar yang lebih sederhana. Contohnya, memecah segitiga besar menjadi beberapa segitiga kecil atau segi empat dan segitiga. Materi tim 7 yaitu mengenai posisi benda dan pola di sekitar kita untuk kelas 2 SD. Posisi benda adalah letak suatu benda terhadap benda lain atau terhadap suatu tempat. Kita dapat menjelaskan posisi dengan menggunakan kata-kata seperti di atas, di bawah, di depan, di belakang, di samping kanan atau kiri, di antara, di dalam, dan di luar. Sedangkan pola adalah susunan yang berulang dari bentuk, warna, bahkan ukuran. Jenis-jenis pola yaitu pola berdasarkan bentuk, pola berdasarkan warna, dan pola berdasarkan ukuran. Materi tim 8 yaitu mengenai pengukuran panjang untuk kelas 3 SD. Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan seberapa panjang suatu benda. Satuan panjang yang digunakan secara umum dan diakui secara internasional yaitu milimeter atau mm, sentimeter atau cm, meter, m, kilometer atau km, dan lain-lain. Alat-alat untuk mengukur panjang ada penggaris untuk mengukur benda kecil, biasanya sampai 30 cm. Meteran gulung untuk mengukur panjang lebih dari 1 meter, misalnya tinggi pintu atau panjang meja. Meteran kain biasa digunakan untuk mengukur baju atau tubuh. Lalu ada jangka sorong dan mikrometer untuk pengukuran yang sangat presisi, biasanya di laboratorium atau teknik. Cara mengonversi antar satuan panjang menggunakan tangga konversi satuan panjang. Tangga satuan panjang dari yang paling besar ke paling kecil adalah km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Setiap turun satu anak tangga dikalikan 10, setiap naik satu anak tangga dibagi 10. Materi tim 9
mengenai pengukuran berat satuan baku untuk kelas 3 SD. Satuan baku adalah satuan standar yang digunakan untuk mengukur berat benda seperti gram dan kilogram. Perbedaan satuan yaitu gram digunakan untuk benda ringan, kilogram digunakan untuk benda lebih berat. Lalu ada jenis timbangan, ada timbangan duduk untuk menimbang beras, buah, sayur, timbangan gantung digunakan untuk menimbang daging atau ikan besar, timbangan digital, akurat untuk benda kecil seperti bumbu dapur, timbangan kodok, kokoh dan sering digunakan di pasar untuk karung beras atau sayur dalam jumlah banyak, dan timbangan badan khusus untuk mengukur berat badan manusia. Materi tim 10 yaitu mengenai mengukur dan mengestimasi luas dengan satuan baku dan tidak baku. Materi tim 11 yaitu mengenai mengukur dan mengestimasi volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Materi tim 12 yaitu mengenai ciri-ciri bangun datar di kelas 4 SD. Ciri-ciri bangun datar yang pertama, segitiga sama sisi, ciri-cirinya memiliki 3 sudut yang sama besarnya yaitu 60 derajat dan memiliki 3 sisi yang sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki, ciri-cirinya memiliki 2 sudut yang sama besar dan memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, segitiga siku-siku, ciri-cirinya salah satu sudutnya yaitu 90 derajat atau siku-siku, memiliki satu sisi miring dan memiliki 2 sisi yang saling tegak lurus. Yang keempat, persegi, ciri-cirinya memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yakni 90 derajat, dan memiliki 4 titik sudut. Yang kelima, persegi panjang, ciri-cirinya memiliki 4 sisi, dan sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yaitu 90 derajat, dan memiliki 4 titik sudut. Yang keenam, layang-layang, ciri-cirinya memiliki 2 pasang sisi berdekatan yang sama panjang, memiliki 2 sudut berhadapan yang sama besar, dan diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus. Yang ketujuh, jajar genjang, ciri-cirinya memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan sama panjang dan saling sejajar, memiliki 4 titik sudut, memiliki 2 sudut tumpul dan sudut lancip, dan memiliki sudut yang saling berdekatan sebesar 180 derajat. Yang kedelapan, trapesium, ciri-cirinya memiliki 4 sisi, 2 sisi yang saling sejajar, dan memiliki 4 sudut, 2 jumlah sudut saling berdekatan dengan besar 180 derajat. Yang kesembilan, belah ketupat, ciri-cirinya memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, memiliki 4 titik sudut, sudut-sudut yang saling berhadapan besarnya sama. Yang ke-10, segi 5, ciri-cirinya memiliki 5 sudut yang sama besarnya dan memiliki 5 sisi yang sama panjang. Yang ke-11, segi 6, ciri-cirinya memiliki 6 sisi yang sama panjang dan memiliki 6 sudut yang sama besar. Materi tim 13 yaitu mengenai komposisi dan dekomposisi bangun datar di kelas 5. Komposisi artinya menyusun beberapa bangun datar menjadi bentuk baru. Contohnya, 2 segitiga bisa disusun menjadi 1 persegi panjang. Lalu dekomposisi artinya memecah atau menguraikan satu bangun datar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Contohnya, persegi panjang bisa dipotong menjadi 2 segitiga. Materi tim 14 yaitu mengenai keliling bangun datar. Keliling adalah jumlah panjang semua sisi suatu bangun datar. Keliling persegi rumusnya K sama dengan 4 dikali S. Semua sisi persegi memiliki panjang yang sama. Keliling persegi panjang rumusnya K sama dengan 2 dikali P ditambah L, terdiri dari 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Materi tim 15 mengenai susunan bangun datar gabungan kelas 5. Bangun datar gabungan adalah bangun yang terbentuk dari 2 atau lebih bangun datar sederhana seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lainnya. Pengertian keliling, keliling adalah panjang seluruh sisi luar dari suatu bangun datar. Langkah menghitung keliling bangun datar gabungan yang pertama, tentukan bentuk-bentuk dasar yang menyusun bangun gabungan. Yang kedua, hitung panjang sisi luar saja, abaikan sisi yang menempel atau tersembunyi di dalam bangun gabungan. Yang ketiga, jumlahkan panjang seluruh sisi luar untuk mendapatkan kelilingnya. Materi tim 16 yaitu mengenai luas bangun datar. Siswa memahami konsep luas sebagai ukuran permukaan, serta menghitung luas berbagai bangun datar seperti segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Materi tim 17 mengenai menghitung luas bangun datar gabungan. Bangun datar gabungan adalah bangun datar yang terbentuk dari penggabungan 2 atau lebih bangun datar sederhana. Untuk menghitung luasnya, kita harus memecah bangun tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana,
menghitung luas masing-masing bagian, lalu menjumlahkannya atau mengurungkannya jika perlu. Materi tim 18 yaitu mengenai menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Satuan waktu adalah satuan untuk mengukur hasil pengukuran lamanya waktu. Satuan waktu biasanya dikenal dengan jam, menit, detik, dan lain-lain. Sedangkan sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis, pangkalnya yang berimpit. Sudut pada suatu benda disebut dengan pojok benda. Materi tim 16 yaitu mengenai mengkonstruksi, mengurai bangun ruang, dan visualisasi spasial. Mengonstruksi bangun ruang adalah gabungan beberapa bangun ruang menjadi bangun ruang baru dengan cara berdampingan, ditumpuk, atau kombinasi. Mengurai bangun ruang adalah bangun ruang besar dapat dipisahkan menjadi beberapa bangun ruang yang lebih kecil. Visualisasi spasial adalah tampilan bangun ruang dari berbagai sisi, tampak depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Materi tim 20 yaitu mengenai membandingkan karakteristik bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar itu bentuk rata seperti segitiga, persegi, dan lingkaran, mempunyai panjang dan lebar. Sedangkan bangun ruang itu bentuk yang mempunyai volume seperti kubus, bola, dan tabung, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kita bisa temui bentuk-bentuk ini di barang-barang rumah, dari ubin yang berbentuk persegi sampai kaleng susu yang berbentuk seperti tabung. Materi tim 21 yaitu mengenai menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpetak. Materi ini berfokus pada pengenalan dan pemahaman konsep koordinat Kartesius sederhana kepada siswa kelas 6 SD.